Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana Purbakusuma dan rekan saya Yusuf Yuda Sapian. Kami dari kelas SI5B Paralel akan mempresentasikan sistem proyeksi dan koordinat untuk memenuhi tugas sistem informasi geografis. Sistem proyeksi adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Gambar di samping adalah contoh dari proyeksi globe menjadi bidang datar. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, proyeksi ini dibedakan menjadi A. Proyeksi zenital atau azimutal. Bidang proyeksi ini berupa bidang datar yang menyinggung bola pada kutub ekuator atau di sembarang tempat. Oleh karena itu, proyeksi ini dibedakan menjadi 1. Proyeksi azimut normal, di mana bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub. 2. Proyeksi azimut transversal, bidang proyeksi tegak lurus dengan ekuator. 3. Proyeksi azimut oblique, bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Ciri dari proyeksi ini adalah garis bujur lurus yang berpusat pada kutub. Garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang mengelilingi kutub. Sudut yang dibentuk antara garis bujur sama besarnya pada peta, dan seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. B. Proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan silinder sebagai bidang proyeksinya dan menyinggung bola bumi. Jika proyeksinya ini menyinggung wilayah khatulistiwa, maka garis paralel merupakan garis horizontal dan garis meridian. Keuntungan penggunaan proyeksi ini adalah dapat menggambarkan wilayah yang luas dan sesuai untuk menggambarkan wilayah khatulistiwa atau lintang rendah. Berikut adalah contoh dari proyeksi silinder. C. Proyeksi kerucut. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Baris paralel berupa garis lingkaran, sedangkan garis bujur berupa jari-jari. Proyeksi ini paling tepat digunakan untuk memetakan daerah lintang 45 derajat atau lintang tengah. Secara garis besar, proyeksi ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Proyeksi kerucut normal atau standar. Proyeksi ini menggunakan kerucut dengan garis singgung dengan bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. 2. Proyeksi kerucut transversal. Pada proyeksi ini, sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi. 3. Proyeksi kerucut oblique atau miring. Pada proyeksi ini, sumbu kerucut membentuk garis miring terhadap sumbu bumi. Berikut adalah masing-masing contoh gambar dari proyeksi ini. Proyeksi modifikasi atau gubahan. Yang pertama, proyeksi bone atau equal area. Proyeksi ini pertama kali dihitung oleh Ringover Bond pada pertengahan tahun 1700-an dan sesuai untuk memetakan negara-negara di lintang tengah seperti Amerika Serikat. Keseluruhan garis paralel terbagi merata, skalanya benar untuk menggambarkan wilayah sepanjang meridian. Proyeksi ini menggambarkan sudut dan jarak yang benar pada meridian tengah atau pada paralel standar. Terdapat yang cukup besar apabila menjauhi meridian tengah. B. Proyeksi Mollweide. Pada proyeksi ini, tiap bagian mempunyai ukuran yang sama luas hingga ke wilayah pinggir proyeksi. Semakin mendekati kutub, ukuran berubah semakin kecil. C. Proyeksi sinusoidal. Proyeksi ini sesuai untuk menggambar wilayah Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Selain itu, proyeksi ini dapat juga digunakan untuk menggambarkan daerah yang kecil di belahan bumi mana saja maupun daerah luas yang jauh dari khatulistiwa. Proyeksi ini menggambarkan sudut dan jarak yang tepat untuk wilayah tepat meridian tengah, sedangkan untuk wilayah khatulistiwa bisa digambarkan dengan luasan yang sesuai. D. Proyeksi Mercator. Proyeksi ini melukiskan bumi di bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian seolah-olah silinder dibuka menjadi bidang datar. Di bawah ini adalah contoh dari proyeksi Mercator. Hasil proyeksi ini layak digunakan untuk memetakan wilayah dekat ekuator. Akan tetapi, makin mendekati kutub, distorsi semakin rendah. Distorsi semakin besar. Selain karakteristik ini, masih ada ciri lainnya, yaitu 1. Kutub-kutub hampir tidak dapat dipetakan karena terletak di posisi tidak terhingga. 2. Interval jarak antar median sama. 3. Interval jarak antar paralel tidak sama.
Semakin mendekati kutub, semakin lebar. 4. Menggunakan proyeksi ini, bumi dibagi menjadi 60 zona. Tiap zona mempunyai lebar 6 derajat. Zona nomor 1 dimulai dari daerah yang dibatasi oleh meridian 180 B dan 174 derajat B, dilanjutkan ke arah timur sampai dengan zona 60. Selanjutnya proyeksi homolografik. Proyeksi ini merupakan proyeksi perbaikan kesalahan pada proyeksi Moleweide. Proyeksi Gude pertama kali dihitung oleh John Paul Gude dari Chicago. Semenjak itu mulai digunakan secara luas untuk peta global, seperti pada gambar. Peta dipotong menjadi beberapa bagian untuk mengurangi penyimpangan dan pertentangan, terutama di wilayah samudra dan Antartika. Proyeksi Gall. Ciri khas yang dimiliki proyeksi ini adalah bentuk yang berbeda pada wilayah lintang yang mendekati kutub. Berikut adalah contoh gambarnya. Proyeksi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Ditinjau dari klasifikasi ini, proyeksi dibagi menjadi 3, yaitu A. Proyeksi ekuivalen. Proyeksi ini mempertahankan luas daerah, artinya luas daerah sebenarnya sama dengan luas daerah pada peta setelah dikalikan skala. B. Proyeksi konform. Proyeksi ini mempertahankan sudut-sudut sesuai kenampakan di permukaan bumi, artinya skala yang dipertahankan adalah ketetapan sudut. C. Proyeksi equidistant. Proyeksi ini mempertahankan jarak sehingga jarak di atas muka bumi sama dengan jarak di atas peta apabila dikalikan skala. Proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Berdasarkan pembagian ini, proyeksi dibedakan menjadi A. Proyeksi normal. Pada proyeksi ini, sumber simetri berhimpit dengan sumbu bumi. B. Proyeksi miring. Pada proyeksi ini, sumbu simetri membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. C. Proyeksi transversal. Sumbu simetri pada proyeksi ini tegak lurus sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Disebut juga proyeksi ekuatorial. 2. Sistem koordinat adalah suatu parameter yang menunjukkan bagaimana suatu objek diletakkan dalam koordinat. Ada 3 sistem koordinat yang digunakan pada pemetaan, yaitu 1. Sistem koordinat 1 dimensi, 1 sumbu koordinat. Yang kedua, sistem koordinat 2 dimensi. Ketiga, sistem koordinat 3 dimensi. Pada sebuah peta, perpotongan garis bujur dan garis lintang disebut dengan koordinat, yang membantu dalam menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis-garis koordinat memiliki ukuran dalam bentuk angka yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Saat ini terdapat 2 sistem yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu sistem koordinat bujur lintang dan sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator. Tidak semua sistem koordinat cocok dipakai di semua wilayah. Sistem koordinat bujur lintang tidak cocok digunakan di tempat yang berdekatan dengan kutub, sebab garis bujur akan menjadi terlalu pendek. Tetapi kedua sistem koordinat tersebut cocok digunakan di Indonesia. Sistem koordinat bujur lintang atau dalam bahasa Inggris disebut latitude, longitude, terdiri dari dua komponen yang menentukan, yaitu 1. Garis dari atas ke bawah atau vertikal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi disebut garis lintang atau latitude. Garis mendatar atau horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa disebut garis bujur atau longitude. Sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator. Koordinat Universal Transverse Mercator atau bisa disebut dengan UTM memang tidak terlalu dikenal di Indonesia karena lebih sering menggunakan koordinat bujur lintang. Pembagian zona dalam koordinat UTM. Seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi dibagi menjadi 60 zona bujur. Zona 1 dimulai dari lautan teduh, pertemuan antara garis 180 bujur barat dan 180 bujur timur. Menuju ke timur berakhir di tempat berawalnya zona 1. Masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Garis lintang UTM dibagi menjadi 20 zona lintang dengan panjang masing-masing zona adalah 8 derajat atau sekitar 890 km. Zona lintang dimulai dari 80 lintang selatan sampai 72 lintang selatan diberi nama zona C dan berakhir pada zona X yang terletak pada koordinat 72 lintang utara sampai 84 lintang utara. Huruf I dan O tidak dipergunakan dalam penamaan zona lintang. Dengan demikian, penamaan zona UTM adalah koordinasi antara kode angka atau garis bujur dan kode huruf atau garis lintang.
Sebagai contoh, Kabupaten Garut terletak pada zona 47M dan 48M. Kabupaten Jember terletak di zona 49M. Mungkin sekian dari kami. Atas segala kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.